Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan share lagi kegiatan aku di hari ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong pada absen dulu nih. Dari mana aja yang udah pada hadir nongol nonton video aku ini? Boleh tulis di kolom komentar. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngeracunin teman-teman semua, mau ngeracunin hal positif ya untuk beberes rumah. Jadi kali ini aku lagi fokus mau bebersih rumah dulu sebelum aku tinggal pergi. Mau kemana sih Mbak? Cuma mau main ke rumah ibu aku aja. Tapi aku usahakan sebelum aku pergi rumah dalam keadaan bersih dan rapi. Jadi pas nanti saat pulang kita nggak sibuk ngurus rumah lagi nih. Karena kan kalau habis main tuh pasti capek gitu ya teman-teman. Oke, sekarang ini aku pertama kali bebenah mau ganti spray dulu. Karena udah 1 minggu, jadi harus wajib diganti. Minimal ganti spray itu lebih baik 1 minggu sekali ya teman-teman. Jadi kalau buat tidur juga lebih enak, lebih pules dan yang tentunya bersih gitu. Oke, jadi nih aku pilih spray yang ini aja deh. Walaupun spray ini udah lama banget, udah sobek-sobek, udah bahannya tepok. Tapi aku masih favorit banget sih sama spray ini. Karena pertama bahannya emang tebel tapi adem. Dan nggak merudul ya teman-teman. Kebanyakan kalau spray-spray sekarang itu apa ya, kalau menurut aku tuh suka selesai dicuci tuh dia malah suka merudul gitu, banyak bulu-bulu halusnya. Tapi kalau spray ini enggak. Walaupun udah sobek tapi aku masih cinta sama spray ini. Ada nggak yang sama kayak aku nih teman-teman, spraynya udah sobek-sobek tapi masih suka dipakai? Nggak apa-apa, yang penting nyaman gitu ya. Lanjut, ini aku mau sekalian ganti-ganti juga untuk sarung bantal dan sarung gulingnya. Pokoknya hari ini aku bener-bener mau ngeracunin teman-teman yang lagi pada mageran, lagi pada malas bebersih. Hayu aku temenin nih. Sekalian aja deh aku sambil ngoceh kayak gini, teman-teman nonton aku, dengerin gak apa-apa deh, tapi sambil bebenah rumah. Jadi jangan cuma scroll-scroll HP doang. Kerjaan rumah juga harus kepegang ya teman-teman. Aktivitas kali ini aku mulai di pagi hari, tapi ini tuh nggak pagi-pagi banget sih ya, sekitaran jam 8 aku baru mulai aktivitas. Karena tadi selesai suami aku berangkat kerja, aku sempat ngedit video dulu. Barulah aku bebenah rumah, beberes rumah gitu ya. Kalau teman-teman lagi pada ngapain nih saat nonton video aku, boleh tulis di kolom komentar. Semoga kalian lagi pada males-malesan jadi bisa kesetrum ya, bisa nyetrum nih energi aku nih. Buat kalian juga lebih rajin beberes rumah, bebersih rumahnya. Rumah kecil nggak masalah, rumah kontrakan nggak masalah, rumah subsidi kayak aku nggak masalah. Yang penting rumahnya kita rawat, kita jaga, kita bersihin supaya yang nempatinya lebih nyaman. Yang nempatin siapa ya, kita sendiri. Kalau rumah bersih, rumah rapi, yang enak juga kita ya teman-teman. Oke, ganti spray udah selesai. Lanjut, di sini aku mau sekalian ngelap untuk meja nakas atau meja samping tempat tidur aku. Banyak banget yang masih tanya meja ini belinya di mana. Aku order lewat Shopee, harganya murah, nggak sampai 400 ribu, 300 ribuan gitu. Dan kalau misalnya ada yang mau sama persis kayak aku, bagian handlenya minta diganti handle bulat. Karena aslinya itu gambarnya handlenya nggak bulat seperti ini ya teman-teman, jadi kayak handle tarikan gitu, dan aku kurang suka. Nah ini kepengen ganti suasana kamar nih teman-teman, jadi aku coba mengganti vas bunga. Bukan ganti sih, cuma dituker aja. Vas bunga ruang tamu aku taruh di kamar, vas bunga kamar aku taruh di ruang tamu. Cuma begitu aja sih, tapi menurut aku emang bisa merubah ganti suasana gitu ya. Oke, itu spraynya aku masukin mesin cuci aja dulu, tapi hari ini aku nggak ada jadwal nyuci. Aku besok aja nyucinya karena hari ini emang diburu-buru harus pergi juga ya teman-teman. Untuk bed cover sama selimutnya ini aku jemur dulu, kan aku belum langsung pergi nih, jadi nanti sebelum pergi baru aku angkat lagi. Lumayan lah ya biar ini bed covernya nggak lembab, jadi kita jemur dulu nih teman-teman. Kemarin masih ada yang tanya juga untuk jemurannya, Mbak itu beli di mana? Ini tuh jemuran udah lama banget, hampir 5 tahun. Dan ini tuh belinya banyak banget kok di toko perabot-perabot deket rumah tuh banyak. Aslinya ini tuh jemuran yang ada kaki-kakinya gitu loh, yang
bisa ditekuk. Tapi berhubung ini jemuran-jemuran murah, terus bahannya juga bahan-bahan tipis, ya patahlah si kaki jemurannya, dan alhasil sama suami aku diakalin digantung di depan kayak gini. Jadi untuk jemuran gitu teman-teman, untuk jemuran gantung. Hemat budget, jadi nggak usah beli jemuran lagi. Untuk rasfurnya atau kasur bulunya juga aku mau jemur sekalian nutupin motor aja karena ini lumayan panas ya teman-teman. Jadi ya udah, kita manfaatin cahaya matahari yang gratis ini. Lanjut ya, sekarang aku mau bebenah bagian ruang tamu dulu. Di sini aku mau rapiin untuk bagian sofa. Sebenarnya sih nggak begitu berantakan ya di bagian sini, tapi nggak apa-apa lah. Kita kebas-kebas, kita elap-elap supaya semua debunya terhempaskan. Nah, aku cuma ngelapnya seperti ini aja. Aku semprot pakai cairan Mr. Muscle, tapi ini Mr. Muscle yang khusus untuk kaca. Aku punya 2 botol Mr. Muscle, satu untuk khusus kompor, yang satu untuk khusus bersih-bersih kayak gini. Biasanya kalau yang untuk bersih-bersih seperti ini aku pakai cairan yang khusus untuk kaca. Lanjut di sini karena nggak begitu berantakan banget bagian sofa, jadi cuma aku kebas-kebas aja pakai sapu lidi. Aku masih tim pakai sapu lidi karena belum punya vakum khusus sofa maupun khusus kasur ya teman-teman. Jadi masih memanfaatkan ala-ala tradisional pakai sapu lidi, kebas-kebas kayak gitu. Oke, ini udah selesai untuk bagian sofa. Lanjut ke bagian meja TV. Bisa dilihat sendiri nih, penuh semua di meja TV. Barang apaan? Tahu ini ditumpuk semua di sini ya. Oke, sekarang ini aku mau rapiin ya teman-teman karena emang sumpek banget ngeliatnya, dan udah banyak juga paketan aku yang belum aku bongkar-bongkar. Itu juga banyak banget untuk botol air minum. Kadang kalau aku lagi males minum pakai gelas, aku suka ke warung tetangga beli aqua dingin gitu yang botolan karena aku emang males ngisiin botol-botol di rumah. Jadi ya udah kadang beli 1 botol gitu, dan botolnya kadang aku taruh aja di situ. Nanti kalau udah banyak terus aku kasihin ke tetangga aku lagi karena emang dia ngumpulin botol-botol kayak gini. Oke, nah jadi bisa dilihat sendiri ya, banyak banget barang-barangnya, ya Allah, jorok banget aku. Oke, lanjut ya, seperti biasa kalau emak-emak tuh kadang bersih-bersih tuh suka merembet kemana-mana. Jadi ya udah sekalian aja untuk TV-nya aku elap-elap. Untuk ngelap TV biasanya aku hanya pakai lap microfiber aja, kalau enggak ya pakai tisu tanpa menggunakan cairan apapun. Nah, kalau untuk meja TV ini aku kasih semprot-semprot Mr. Muscle aja karena emang lumayan berdebu banget. Biasanya kan aku kasih juga ya untuk taplaknya, tapi kemarin-kemarin tuh sejak kayaknya hampir 3 minggu aku baru ngelapin ini lagi. Malesnya kalau udah datang bener-bener males gitu ya teman-teman. Tapi kalau udah terlanjur rajin ya apapun dilap-lap itu, sampai debu pun dicolek udah nggak ada. Kayak gitu kadang ya. Ada nggak yang sama kayak aku nih? Kalau udah males-males, kalau udah rajinnya datang ya super rajin. Oke, selanjut ya. Ini harusnya sih tadi lupa aku. Harusnya sih aku nurunin perintilan-perintilan yang ada di atas TV dulu, baru aku bersihin meja TV. Harusnya seperti itu. Jadi nanti untuk bagian meja TV nggak kotor lagi kejatuhan debu. Tapi berhubung ini aku tadi lupa, ya udahlah. Nah, ini semua aku turunin kayak silver play bottomnya, kayak piagam YouTube aku turunin karena aku mau bersihin ambalannya. Untuk ambalannya sendiri, teman-teman masih ada yang tanya, ini Mbak bikin atau beli? Untuk ambalan ini aku beli, jadi satu set itu isinya 3 kayak gitu ya teman-teman, dan itu tinggal langsung dipasang aja, jadi ambalan gantung. Nah, seperti ini ya. Kalau banyak perintilan itu aku tuh sebenarnya nggak begitu suka banyak perintilan di mana-mana karena bikin waktu bebersih itu lama dan bikin tenaganya tuh ekstra nambah-nambah karena harus bersihin perintilan kecil-kecil kayak gini. Tapi ya mau gimana lagi ya, perintilan Pak suami, ya udahlah. Oke, ini udah bersih, udah rapi semua. Mari kita kembalikan lagi ke tempat yang semula. Sebenarnya untuk silver play bottom sama piagam YouTube itu aku kasih tempelan bagian bawahnya supaya nggak goyang-goyang. Tapi berhubung aku sering banget lepas pasang untuk bersihin, jadi sekarang udah nggak nempel lagi teman-teman. Lanjut ya, sekarang ini mau aku pasang aja deh sekalian untuk taplak mejanya. Ini taplak mejanya tuh udah lama ya teman-teman. Ini aku beli harganya kalau nggak salah tuh murah, hanya 9.000 gitu. Buat teman-teman yang nanti mau beli juga, lagi nyari-nyari untuk taplak meja, bisa banget, warnanya ada banyak juga ya.
Oke, ini aku sempat bingung mau taruh speaker di mana. Itu speaker baru beli aku, teman-teman. Aku mau pamer aku punya speaker baru. Harganya murah, 80 ribuan. Aku sih beli itu sama suami kepengen pas lagi nonton film gitu biar ada ala-ala kayak home theater gitu. Jadi beli, tapi harusnya sih itu ditempel ya. Berhubung belum ada tempelannya dan masih bingung mau ditempel di mana, ya udah kita taruh di atas meja TV aja. Lanjut bebenah, ini yang ada barang-barang di bawah, ya Allah banyak banget. Ada sampah, ada casan, ada aduh semuanya deh ngumpul jadi satu di sini, teman-teman. Maafin ya, jadi kalau yang mengira aku ini orangnya super rajin bersih itu salah. Aku juga kadang seperti ini. Ada rasa-rasa pas lagi males ya aku nggak bersih-bersih rumah. Paling cuma sapu pel aja kayak gitu. Oke ya, sekarang aku mau lanjut unboxing barang dulu. Sebenarnya barangnya juga udah ada yang aku unboxing sebelumnya tapi nggak aku video. Oke, barang yang pertama di sini aku order kacamata. Tapi di sini aku sempat kecewa karena aku order kacamata yang karakter nanas gitu. Kenapa yang datangnya malah bunga matahari gini gitu kan? Mbak Nia kayak anak kecil ya belinya kacamata kayak gini. Aku beli kacamata kayak gini untuk event, teman-teman. Jadi ya udah beli aja. Oke, yang kedua di sini sebenarnya barangnya tuh udah aku cancel tapi sama tokonya itu dibatalkan, ditolak gitu ya teman-teman. Jadi ya udah datanglah ini si bando bando bunga Kamboja. Ya udah gimana lagi, udah datang ya udah kita terima aja karena aku pas batalin itu ditolak sama dia. Kenapa beli bando Mbak? Untuk event juga teman-teman, event olahraga aku. Jadi mau ada event gitu jadi ya udah aku beli. Nah ini lagi sekali lagi aku culamitan lagi nih teman-teman karena lihat beredar banget FYP di mana-mana, ada di TikTok ya, di mana ini aduh lagi trending banget. Aku penasaran sama oseng merconnya dari Oseng Balayar. Jadi aku order oseng mercon sama sambal asap cakalang. Katanya sih ini enak jadinya aku order aja. Penasaran teman-teman sama rasanya yang teman aku pernah beli katanya ini enak. Jadi ya udah aku mau nyobain ini. Oke lanjut, ini aku beli bumbu instan yaitu bumbu rendang dari Rendang Gadih. Ini tuh aku order 3, penasaran banget katanya ini sepraktis itu. Jadi misalnya aku mau pergi kemana-mana, mau masak rendang, mau dibikin rendang ayam, rendang sapi, rendang telur, bumbu ini udah super praktis banget. Jadi dia juga udah ada kandungan minyak kelapanya yang bikin rendang kita nanti lebih enak. Lanjut ke paketan yang terakhir. Ini aku beli rak ya teman-teman, rak untuk penyimpanan kosmetik-kosmetik aku dan para hand body aku. Karena aku bingung udah kehabisan tempat ya, gimana caranya? Aku mikir otak. Jadi ya udahlah aku check out ini aja. Pas kebetulan aku belinya pas lagi live. Jadi dapat potongan harga dan juga gratis ongkir. Ternyata ini bahannya lumayan tebal juga, nggak pletot-pletot gitu. Lanjut sekarang mau aku pasang aja. Cara pasangnya juga simpel banget, tinggal dimasukin aja karena udah ada lubangnya masing-masing ya. Ini aku order 2 dan menurut aku 2 juga sepertinya kurang. Tapi ini menurut aku agak kurang tinggi sedikit sih ya, space antara bawah dan atas. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Oke, ini udah selesai aku rakit semua dan ini dia setelah aku tata perlengkapan make up aku jadinya seperti ini, lumayan rapi lah ya teman-teman walaupun mereka masih padat-padatan. Mohon maaf pas waktu beres-beres kosmetik nggak aku record karena emang tadi aku kepengen buru-buru selesai jadi ya udah langsung aku tata aja. Lanjut ya, setelah ini jangan lupa kita sobek-sobekin untuk identitas alamat kita biar tidak disalahgunakan dengan orang lain. Seperti kardus-kardus ini biasanya tuh aku udah langsung sobekin kayak gini, aku tata dan aku kasih ini ke tetangga aku juga yang ngumpulin kardus, yang ngumpulin botol-botol kayak gitu. Biar ya bermanfaat juga buat orang, kan bisa dijual lagi ya teman-teman. Oke, ini lanjut juga biasa merembet nih. Aku mau sekalian lap-lap untuk cermin matahari aku. Cermin matahari atau cermin bunga entahlah karena banyak yang bilang itu cermin bunga Mbak bukan matahari. Oke. Oke lah ya bunga matahari kalau gitu teman-teman. Nah ini sekalian aku lap-lap untuk temboknya karena biasanya kalau yang berbahan dasar kayu seperti ini dia suka berjamur. Kebetulan untuk tembok rumah aku tuh bisa dilap ya. Jadi kalau misalnya kotor ya udah tinggal dilap-lap aja.
Nah, jadi seperti ini untuk kacanya, barangkali teman-teman ada yang belum tahu, kacanya nggak beli ya, jadi jangan minta linknya. Ini dibuatin sama suami aku sendiri pakai bahan-bahan bekas dari kayu-kayu bekas palet kayak gitu. Kalau ambalannya nih aku order lewat Shopee. Next, ini sekalian aku mau bersihin juga untuk perintilan bunga-bunga sukulen aku. Untuk bersihinnya biasanya aku pakai kuas gini karena dia kan kecil-kecil dan banyak debu. Biar lebih mudah, jadi aku pakai kuas seperti ini aja. Oke, jadi aku taruh hiasan di sini. Sebenarnya agak ribet juga ya, kebanyakan perintilan, jadi kebanyakan bersih-bersih teman-teman. Lanjut, ini sambil istirahat biar duduk, aku mau bersihin juga untuk pohon pisang artificial atau pohon pisang palsu ya teman-teman. Ini aku lap-lap daunnya aja karena lumayan udah berdebu banget. Terakhir aku ngelapin ini tuh 3 minggu yang lalu. Jadi ya udah saatnya kita lap-lap aja. Untuk ngelapnya nih aku hanya pakai lap yang aku basahin air sedikit, ya udah hanya seperti ini aja. Buat teman-teman yang penasaran ini pohonnya aku beli di mana? Aku beli di Shopee. Harganya 60 ribuan udah include sama potnya juga. Tapi bukan pot yang tanah ini ya teman-teman, dapat pot plastik gitu. Oke, ini udah selesai. Sekarang aku mau lanjut untuk bebenah dan bebersih yang lainnya. Ruang tamu udah selesai ya, meja TV juga udah beres. Sekarang aku mau langsung ke dapur aja. Untuk dapur aku juga lumayan berantakan ya teman-teman, karena semalam aku tuh masak masak mie goreng dan nggak langsung aku cuci piringnya. Biasanya kalau malam aku nyuci piring, tapi karena udah capek banget, udah ngantuk dan kerjaan juga banyak, ya udah aku biarin aja. Sekarang lanjut aku mau nyuci piring. Tapi sebelum aku nyuci piring, di sini aku mau benahin dulu, mau taruh-taruhin dulu bekas cucian piring yang udah kering dari kemarin. Bener-bener deh, kemarin aku malesnya lagi dateng banget nih teman-teman. Jadi ya seperti inilah, pasti ada lah ya yang namanya kerjaan ibu rumah tangga tuh, karena nggak pernah ada ujungnya ya. Jadi kalau emang aku udah capek, ya udah aku stop gitu ya, daripada nanti kerjaannya amburadul, khawatir ada piring yang pecah. Biasanya kalau aku tuh kalau kerjaan nggak mood, uring-uringan, ada aja yang pecah. Entah itu gelas, entah itu mangkok, entah itu piring. Jadi lebih baik kalau mood aku lagi nggak bagus, ya udah aku skip dulu, aku lebih baik istirahat gitu ya teman-teman. Gimana teman-teman, ada nggak yang sama kayak aku kalau misalnya kerjaan lagi nggak mood, terus lagi uring-uringan, lagi cemberut, kadang ada aja itu barang rumah yang pecah. Padahal nggak dipecahin tapi bisa pecah gitu ya, aku juga kadang bingung. Ada nggak yang sama kayak aku? Barangkali aku ada temennya nih. Aku dari kecil kadang kayak gitu, kalau misalnya lagi disuruh ngapa-ngapain tapi akunya kayak nggak mood, nggak ikhlas gitu, kadang ada aja yang pecah. Apalagi kalau disuruh nyuci piring aku nggak mau, pasti ada teman-teman. Oke ya, ini udah selesai. Lanjut, ini aku mau buangin sampah-sampahnya dulu karena ya begini, lagi jorok teman-teman aku, jadi ya beginilah. Sampah semalam juga nggak aku buang, biasanya tuh sebelum tidur sampah aku buang dulu. Oke, ini lanjut ya, kita nyuci piring. Sebenarnya cucian piring itu nggak banyak, tapi kalau menurut aku sih, ini kalau menurut aku ya, kayaknya kalau ada wastafel kayak gini, mau cucian piring 3 atau 4 aja kelihatannya udah penuh. Apalagi kalau tumpukan mangkok-mangkok sama gelas, ya udah kelihatannya penuh banget. Padahal ini cucian piringnya sedikit teman-teman, tapi ya kelihatan berantakan aja ya kalau selama wastafel itu nggak kosong. Sambil aku nyuci piring, aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel YouTube aku, yang udah bantu subscribe-nya, yang udah selalu like dan selalu berkomentar positif. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila mana komentarnya suka telat dibalesnya, mohon maaf ya. Dan salam kenal buat teman-teman yang baru nemuin channel YouTube aku. Jangan bosan ya. Dan jangan lupa juga bantu subscribe-nya, nyalain tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga bantu follow Instagram aku, Nia Hermanto 25. Terima kasih. Oh iya, aku mau tanya dong, di tempat teman-teman udah pada turun belum sih hujan? Kalau di aku belum turun-turun hujan nih. Kemarin malam itu sempat gerimis ya teman-teman, sekitaran jam 11 malam itu gerimis, tapi cuma sebentar, nggak ada 10 menit.
Terus udah deh gerimisnya hilang dan besoknya malah panasnya semakin panas. Dan gak ada angin. Biasanya kan panas kalau ada angin yang berseliweran itu enak ya. Tapi ini gak ada, jadi kayak ngelekep banget. Aku sih denger-dengar katanya di daerah Bandung, terus di daerah Kalimantan, di Sumatera udah pada hujan ya. Tapi kalau di tempat aku belum nih. Semoga segera di Cikarang turun hujan juga ya teman-teman. Oke, ini udah hampir mau selesai aku cuci piringnya. Terakhir ini mau aku cuci juga untuk rice cooker. Kemarin ada yang tanya, Mbak Nia pakai rice cooker Philips itu dia nasinya kelamaan kering apa enggak? Kalau teman-teman dinyalainnya 2 hari 2 malam itu dicolokin terus listriknya ya kering. Tapi kalau aku biasanya nyolokin dari pagi sampai malam, alhamdulillah sih dia nggak kering, aman-aman aja. Dan kalau misalnya teman-teman masak nasi, kalau yang biasa nasinya kering itu, coba deh dikasih minyak sayur sedikit aja pas masak nasinya. Jadi supaya nggak lengket di bagian permukaan wadah nasinya itu. Kalau aku sih biasanya kayak gitu, karena rice cooker aku yang sebelumnya, yang sebelum aku ganti Philips ini, dia kan merek Kangguru gitu ya, yang merek Australia gitu. Dia pernah sempet lengket ya teman-teman. Terus aku kasih minyak sayur sedikit pas masak nasinya, alhamdulillah dia nggak lengket gitu. Jadi ya itulah sedikit tips dari aku mengatasi rice cooker yang lengket atau nempel nasinya. Oke ya, ini lanjut aku mau bersih-bersih untuk area kompor. Ini aku nggak cuci bagian tungku-tungkunya karena masih bersih, tapi emang harus aku elap ya teman-teman, karena bekas percikan semalam goreng mie. Nah, untuk resep mie gorengnya insya Allah segera aku tayangin ya. Karena teman-teman di Instagram udah banyak banget yang neror, Mbak resep mie gorengnya dong, Mbak resep mie goreng nyemek petenya dong. Oke, untuk videonya udah aku edit, tinggal aku nanti isi suara dan tinggal aku jadwalin kapan ya tayangnya. Stay tune terus buat teman-teman. Jangan bosan-bosan ya nontonin video aku yang random seperti ini. Oke, alhamdulillah udah selesai. Ini mau aku cuci-cuci aja untuk lap-lapnya sekalian. Karena kalau untuk lap dapur aku hanya punya 2. Satu lap microfiber dan yang satu kanebo. Kanebo udah dekil, udah hitam tapi masih enak dipakainya. Kalau belum rusak mah tetap aja aku pakai teman-teman. Orang masih bisa kok digunain. Oke ya, alhamdulillah udah selesai untuk bagian dapur. Lanjut sekarang terakhir kita nyapu. Nanti aku mau nyapu ngepel, tapi untuk ngepelnya mohon maaf aku nggak rekod karena diburu waktu ya teman-teman. Apalagi kalau ngepel aku jongkok, ya udah aku pasti udah ribet banget pakai daster panjang gini, kerudung, agak ribet ya teman-teman. Jadi untuk bagian ngepelnya nggak aku rekod karena aku ngepelnya pas bikin video ini tuh aku ngepel jongkok pakai air anget. Terus dikasih lap microfiber gitu, jadi cepet kering dan bersih, enak keset gitu teman-teman. Biasanya aku tuh ngepel pakai air anget sambil jongkok gitu bisa seminggu sekali ya. Hari-hari biasa ngepelnya pakai ya kain pel yang tinggi gitu yang ada gagangnya. Tapi ada kalanya dalam 1 minggu sekali pasti aku ngepelnya jongkok seperti itu. Dan menurut aku ngepel jongkok itu jauh lebih enak ya, keset juga. Ya walaupun pinggang sama kakinya pegel tapi nggak apa-apa. Karena rumahnya kecil ini teman-teman. Tapi kalau rumahnya besar kayaknya aku nggak sanggup ngepel seperti itu. Aduh, ini lagi nyapu tapi pembahasannya ngepel nih Mbak Nia. Nggak nyambung ya, ya Allah. Maafin ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini untuk nyapunya ya kayak gini aja, nyapu pada umumnya. Tapi alhamdulillah walaupun aku lagi nggak jualan, kalau aku lagi nggak jualan berarti aku belum bisa share resep-resep jualan aku ya. Jadi ya udah kita ganti sama video-video bersih-bersih rumah ini, video motivasi supaya teman-teman termotivasi ya, bisa kesetrum semangatnya buat bersih-bersih rumah juga. Jadi jangan rebahan aja. Kalau rebahan aja kerja rumah nggak bakalan selesai. Jadi supaya teman-teman lebih semangat lagi nggak apa-apa. Bebersih rumah sambil ngedengerin suara aku ini. Nggak ditonton nggak apa-apa, udah dengerin aja. Yang penting teman-teman semangat begawe rumahnya. Gitu ya teman-teman. Kadang kan ada, aku juga dulu seperti itu kalau lagi males banget ngerjain kerjaan rumah, aku suka nonton channel YouTube yang aku suka yang bebersih gitu. Jadi biar semangatnya nular. Tapi keseringan aku tuh lebih suka ngeliat
orang luar yang bersih-bersih. Karena kalau orang luar yang bersih-bersih itu mereka tuh detail tapi cepet tapi bersih gitu. Jadi aku suka nontonin video cleaning motivation orang-orang luar gitu, apalagi orang Jepang, orang Cina, orang-orang Korea kayak gitu, bersih-bersihnya tuh super perfect kalau menurut aku. Oke ya, ini lanjut udah sampai luar dan ini kebetulan udah jam 11 siang. Sebenarnya aku kepengen berangkat jam 10 pagi, tapi karena ini bebenahnya merembet kemana-mana, jadi ya ini sampai jam 11 siang teman-teman. Dari jam 8 sampai jam 11 aku bikin video ini. Dan gak kerasa ya, ternyata videonya juga durasinya panjang banget. Mohon maaf. Semoga teman-teman gak bosan ya. Janganlah ya, jangan bosan nontonin video aku. Ya Allah, makasih banyak ya buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Gak kerasa nih videonya udah mau selesai aja. Dan ini tetangga aku numpang lewat dulu nih. Masya Allah, makasih banyak ya teman-teman. Jangan bosan-bosan nontonin video aku. Jangan lupa juga kalau misalnya suka sama video aku ini, dibantu like-nya ya. Dan untuk sekarang aku akhiri dulu video aku kali ini. Kita sambung ya di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.